yang semoga Allah rahmati. Kalau bicara tentang tipuan muslihat iblis, maka yang terbayangkan oleh kita adalah dosa besar, syirik, dosa kecil, perkara bid'ah. Dan memang betul itu termasuk di antara perkara yang menggelincirkan manusia dari jalan ketaatan yang dilancarkan oleh iblis ketika menggoda manusia. Tapi bukan hanya itu saja ketika iblis itu menggelincirkan manusia dari jalan ketaatan dan mencerai beraikan. Termasuk di antara perkara yang dilakukan oleh setan untuk jalan kita dari jalan kebenaran, yaitu adalah ketika iblis itu yang pertama menyibukkan kita dalam perkara yang mubah. Sampai terlalu sibuk kita dalam perkara mubah, hilang waktu kita, berkurang tenaga kita, hanya untuk mengejar perkara yang mubah. Akhirnya tidak ada waktu dan tenaga yang tersisa untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Contoh kasusnya, ngobrol itu mubah. Tapi berapa banyak orang yang doyan ngobrol setiap waktu dan setiap saat, akhirnya tidak sempat melakukan ibadah. Bicara itu adalah mubah, tapi berapa banyak orang yang menikmati WhatsApp tanpa putus ketika dia terus berbicara tanpa henti. Padahal itu termasuk di antara jebakan setan, supaya waktu kita terlewatkan dan tidak sempat melakukan perkara kebaikan dan ketaatan. Selain perkara itu, termasuk di antara muslihat iblis yang sangat manis, tanpa terasa masuk ke dalam hati kita ketika beribadah kepada Allah. Iblis itu senang ketika menggoda kita dalam perkara-perkara ibadah yang kecil, supaya kita luput dari ibadah-ibadah yang pahalanya itu besar. Kenapa iblis menggoda kita dengan cara itu? Supaya kita hanya menumpuk amalan yang kecil tetapi meninggalkan amalan yang besar yang sesuai dengan prioritas ketika kita beramal. Contoh kasusnya, ketika sedang rusak keadaan di sekitar kita, masih banyak orang yang sibuk berzikir tetapi tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Berarti zikirnya itu mendapatkan pahala, tetapi dia luput dari pahala yang lebih besar dari amar ma'ruf nahi mungkar ketika dia mendiamkan kerusakan itu terjadi. Kita mendapati pula ketika ada seorang anak, orang tuanya sakit, tetapi anak itu justru sibuk keluar dari rumah, mungkin silatul ukhuwah dengan teman-temannya, tetapi justru tidak merawat ibunya. Itu berarti dia disibukkan dengan amalan yang kecil, tetapi tidak peduli dengan amalan yang besar. Disitulah kita ngerti betapa lihainya iblis untuk menggoda manusia, dan ada godaan iblis yang sangat manis, sangat lembut, menyibukkan kita dalam perkara mubah yang berlebihan, dan kita disibukkan dengan amalan yang kecil dan diluputkan dari amalan yang besar. Jangan-jangan kita hari ini yang tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar, mungkin sibuk dalam taklim, mungkin sibuk dalam zikir, tapi kita luput dari amalan yang besar, dan itu termasuk belitan iblis ketika menggoda manusia.